Minggu depan ibadah akan tetap online. Buku renungan Build bisa didapatkan online. Aplikasinya bisa didownload melalui Google Play Store atau PDF-nya bisa didownload melalui website Abelov Ministries. Persepuluhan bisa ditransfer ke BCA Gereja Yesus Kristus Tuhan dengan nomor rekening di bawah ini, dan bukti transfernya bisa di WA atau SMS ke nomor berikut. Persembahan biasa juga bisa ditransfer ke BNI Gereja Yesus Kristus Tuhan di nomor berikut. Kita juga ingin membagi kasih dengan persembahan berbakti. Di 2 Korintus 8 ayat 1-15 dikatakan untuk kita sama-sama membantu satu sama lain sebagai jemaat Kristus. Satu paket sembako harganya adalah 100.000. Jadi jika ingin sumbang, silakan transfer ke BNI Gereja Yesus Kristus Tuhan dengan kelipatan 100.000. Dan tuliskan sembako dalam keterangan. Walaupun kita physical distancing, kita masih bisa stay connected. Bisa follow kita di YouTube, Abelov Dibes, atau di Instagram, abelov.dibes. Instagram Youth bisa ditemukan di unitedgeneration.id. Di situ konten-konten menarik bisa ditemukan, seperti pastoral message, yaitu pesan-pesan yang menyemangatkan kita dari pemimpin. Ada juga doa sepakat yang selalu di live stream setiap Selasa dan Kamis di Instagram Youth kita, unitedgeneration.id. Jadi keep calm dan stay safe. God bless you. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Kiranya Tuhan akan terus menjaga dan melindungi kita. Pada pagi hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati yang terbaik di dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah. Selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini banyak yang sedang terjadi di luar sana. Setiap kita juga mengalami ada banyak tekanan, kekhawatiran, ketakutan yang sedang melanda. Tapi kita percaya, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Dia, yang memberikan kita kekuatan yang baru. Mari hari ini kita sama-sama menantikan Tuhan, menikmati Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan ada. Mari kita nikmati Tuhan. Firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batu. Pujilah Tuhan, hai jiwa, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Banyak yang kau perbuat.
namamu sampai selama-lamanya Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Love Never Fails, yaitu dengan tanda tanya, apakah benar kasih itu tidak pernah gagal? Mungkin ini adalah hal-hal yang orang dunia pun suka pakai ya, suka menasihati orang bahwa love never fails, kasih itu tidak pernah gagal. Namun demikian, saya melihat juga kadang-kadang kita sudah sepertinya mengasihi orang-orang yang kita ingin layani, kita mengasihi orang-orang yang kita rindu untuk ada perubahan di dalam hidupnya. Bahkan kita mengasihi orang-orang yang sungguh-sungguh kita sudah doakan supaya dia mengenal Kristus atau berubah perilakunya. Tapi sepertinya tidak pernah terjadi. Sepertinya itu hal yang tidak berfaedah, ya. Sudah sekian lama kita melakukannya dan kita merasa sungguh-sungguh hati kita sudah mengasihi, tetapi segala sesuatunya tidak ada perubahan. Oleh sebab itu, mungkin kita perlu merenungkan apakah benar yang dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Love never fails. Apakah benar demikian? Kok kenyataannya sepertinya tidak selalu demikian? Nah, kita perlu tahu yang pertama tentu saja apa itu kasih. Karena mungkin kita punya konsep sedikit salah mengenai kasih. Sehingga kita sering bertanya-tanya, apa benar love itu never fails? Mari kita baca dalam firman Tuhan. Dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini jelas berkata Allah adalah kasih. Ayat ini juga berkata kasih itu berasal dari Allah. Jadi yang pertama kita perlu mengerti bahwa kasih itu adalah Allah. Allah itu kasih dan kasih itu hanya berasal dari Allah. Artinya apa? Di luar Allah tidak ada kasih. Di luar Allah mungkin bukan kasih. Ya. Kasih hanya ada di dalam Allah. Asalnya dari Allah. Segala sesuatu yang bukan berasal dari Dia, bukan berasal dari Sang Kasih itu, buat saya itu bukan kasih. Mungkin itu hal lain yang orang dunia, bahkan kadang-kadang kita secara konsep bisa keliru. Kita berpikir kita sudah mengasihi, tapi ternyata itu bukan yang berasal dari Allah. Makanya sering kita bertanya, apa betul kasih itu tidak berkesudahan? Apa betul love never fails? Kasih itu tidak pernah gagal. Nah, ini yang pertama, bahwa Allah yang kita sembah adalah kasih itu sendiri. Sumber dari segala sesuatu yang disebut kasih. Jadi segala sesuatu yang tidak bersumber, yang tidak berasal dari Allah, saya bisa katakan itu pasti bukan kasih. Love banyak dikatakan orang dunia. Love, love, I love you, ya, we love you, ya. Tapi apakah benar itu love yang dikatakan oleh manusia kepada manusia yang lain itu adalah love yang berasal dari Allah?
Atau sebenarnya love line. Apalagi kalau diucapkan oleh orang dunia. Orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak kenal Tuhan. Tidak percaya Tuhan. Saya bisa pastikan apapun yang dikatakan mereka bukan kasih yang berasal dari Allah. Nah, saudara-saudara, dulu ketika dunia dijadikan, ya, ketika Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, Adam dan Hawa ada di dalam sumber itu. Ada di dalam sumber, yaitu Allah itu sendiri. Sehingga di dalam Taman Eden di mana Adam dan Hawa menghidupi, itu penuh kasih. Tidak ada masalah. Ada Allah dan ada Adam dan Hawa yang berkomunikasi dengan Allah, mempunyai hubungan kasih yang indah. Cuma Tuhan ingatkan saat itu supaya Adam dan Hawa jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan ada satu pohon kehidupan, ada satu pohon pengetahuan baik dan jahat, di mana pengetahuan baik dan jahat yang tidak boleh dimakan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tetapi kita semua tahu, ya, bahwa apa yang terjadi, akhirnya Adam dan Hawa memakan buah itu. Nah, ini yang kedua. Mari kita baca firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus kepada Adam. Bahwa jangan dimakan buah tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini adalah bujuk rayu iblis kepada Hawa. Dan saya kalau perhatikan, iblis tidak bohong. Iblis berkata yang sebenarnya, bahwa ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, memang dia menjadi seperti Allah. Matanya akan terbuka. Dia akan mengerti mengenai baik dan jahat. Jadi iblis tidak bohong. Yang iblis bujuk adalah supaya Adam dan Hawa menjadi tidak taat. Bukan dengan hal-hal yang bujuk rayu yang tidak benar. Bujuk rayu yang benar. Nah, ini juga kita harus belajar bahwa kadang iblis berkata hal-hal yang benar di dalam hidup kita. Hanya hal-hal yang benar itu, tidak bohong itu adalah bukan perintah Tuhan. Atau justru Tuhan tidak boleh kita melakukannya. Jadi hati-hati. Kita harus fokus kepada perintah Tuhan. Kita harus fokus kepada hal-hal yang Tuhan sudah nyatakan dalam firman-Nya. Dan tidak boleh lewat dari itu. Tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri. Nah, balik lagi. Ketika dikatakan bahwa Adam dan Hawa memakan buah itu, terjadilah apa yang dikatakan Tuhan, bahwa kamu akan mati. Mati di sini bukan mati fisik, karena saat itu Adam dan Hawa tidak langsung mati secara jasmani. Bahkan Adam dan Hawa hidup untuk berapa ratus tahun lagi. Tetapi dikatakan memang pada hari itu engkau akan mati. Dan satu harinya Tuhan adalah 1000 tahun. Oleh sebab itu Adam tidak mencapai lebih dari 1000 tahun. Jadi benar kata Tuhan, memang dalam satu harinya Tuhan itu Adam akhirnya mati. Nah, tetapi yang terjadi saat itu segera adalah terbuka mata. Tiba-tiba Adam dan Hawa merasa telanjang dan mulai merasa tidak aman. Rasa khawatir dan takut mulai masuk. Justru pada saat dia tahu mengenai apa yang baik dan apa yang jahat. Nah,
kita semua tahu cerita berikutnya bahwa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, ya. Nah, masuk ke dalam dunia yang hari ini kita hidupi, yang dikuasai oleh setan, oleh dunia. Tidak lagi ada in the presence of God. Tidak ada di dalam kasih itu. Jadi Adam dan Hawa keluar dari kasih menuju dunia. Dan apa yang dia bawa adalah pengetahuan baik dan jahat. Oleh sebab itu, hari ini semua kita manusia pada umumnya tidak usah perlu diajar tahu apa yang baik dan yang jahat. Anak kecil, masih kecil, sudah tahu berbohong tanpa diajarin. Walaupun dia tahu itu tidak baik. Ketika dia mau makan permen, ya kadang kita orang tua bilang permen itu kurang baik karena manis dan lain sebagainya, bisa merusak gigi dan lain sebagainya. Tetapi anak-anak sangat suka dengan permen. Oleh sebab itu, tanpa diajar, anak tersebut bisa menyembunyikan permen dari kita. Dan ketika kita tanya, apa yang kamu sembunyikan? Tanpa diajar, dia bisa berbohong. Ya, hanya karena dia tahu bahwa itu tidak boleh. Dan dia tahu itu tidak baik. Dan dia tahu apa yang baik. Yang baik adalah tidak makan permen. Nah, inilah yang dibawa Adam dan Hawa. Dan ada di dalam kehidupan manusia keturunannya semua. Sehingga tadi saya mau sampaikan bahwa kita manusia itu sudah pergi dari kasih itu. Makanya di dunia ini saya heran kalau orang berkata bahwa dia bisa mengasihi. Karena dunia tidak ada Allah. Dunia tidak lagi bersumber kepada Allah. Dunia tidak ada kasih oleh sebab itu. Dan tidak ada lagi sumber kasih. Jadi yang dikatakan kasih oleh dunia, buat saya itu hanya pengetahuan yang baik. Hal-hal yang baik. Ya, kita semua tahu mana yang baik, mana yang tidak. Jadi kita melakukan yang baik. Itu kita sebut kasih. Nah, ini yang membedakan bahwa di dalam Allah ada standar namanya kasih yang sesungguhnya. Manusia hanya sanggup punya standar baik. Inilah yang saya selalu katakan bahwa hidup kita harus lebih berpikir benar atau kasih daripada berpikir baik. Karena baik bukan standar Allah. Standar Allah jauh lebih tinggi yang disebut kasih. Nah, ketika kita semua ada di dalam dunia ini, yang sebetulnya tidak mengenal kasih, yang sebetulnya kasih itu tidak eksis, maka sering orang-orang yang tidak mengenal Allah berkata, apakah benar love never fails? Saya sudah berusaha mengasihi, padahal yang dia lakukan bukan kasih. Baik yang dia lakukan. Bahkan dikatakan saya di dalam 1 Korintus 13, seperti gong yang gemerincing, saya sudah melakukan apapun, bahasa malaikat, saya sudah memberi, bahkan saya mungkin sudah menyerahkan nyawa saya. Tapi di dalam firman Tuhan dikatakan kalau semua itu tanpa kasih, tidak ada gunanya. Seperti gong yang gemerincing, tidak ada faedahnya. Artinya apa? Segala sesuatu sampai mengorbankan nyawa sekalipun, membakar dirinya untuk satu orang, tapi kalau itu tidak bersumber dari Allah, it is not love. Itu tidak ada faedahnya. Nah, menjadi sangat penting apa yang kita lakukan kalau kita mau selalu berhasil, kalau kita mau menggenapi bahwa love is really never fails, kita harus tahu bahwa kita bersumber kepada Allah. Bahwa ada Allah di dalam hidup kita yang akan membawa kita bisa mengasihi seperti Allah mengasihi. Bukan mengasihi dengan konsep-konsep kita. Karena standar kita paling maksimum adalah baik. Benar dan baik adalah sesuatu yang berbeda. Kasih dan kebaikan sesuatu yang berbeda. Kasih itu mutlak. Ya, kebenaran itu mutlak. Ya, God is the truth, God is love. Jadi kasih dan kebenaran itu sama. Buat saya kebenaran dan kasih
Ya sama, kalau kita melakukan firman Tuhan, maka kita adalah sudah mengasihi Allah. Bahkan dikatakan demikian di dalam firman-Nya. Oleh sebab itu, saya selalu mengajar supaya kita semua berpikir benar, berpikir kasih yang daripada Allah, daripada berpikir baik. Karena kasih ataupun kebenaran itu mutlak. Siapapun melihatnya akan berkata hal yang sama. Ya, sebaliknya baik itu tidak mutlak, relatif. Saya bisa berkata bahwa sesuatu itu baik, tetapi orang lain bisa melihat belum tentu itu baik. Sering kita mengalami itu. Ya, bahkan dalam konteks menolong orang, saya dengan istri saya pun suka berbeda. Saya punya hati menolong orang tersebut, tapi istri saya suka melihatnya, mungkin saat ini jangan ditolong dulu, supaya ada Tuhan yang menolong mereka. Apa yang saya pikir baik, belum tentu saat itu dipikir baik oleh istri saya. Sehingga baik itu relatif. Tetapi kita semua sepakat. Kebenaran berkata, biarlah engkau boleh menjadi orang yang generous, yang memberi. Kita sepakat, kita tidak mempertentangkan bahwa kebenaran mengenai memberi itu adalah kebenaran yang kita harus lakukan. Tapi actionnya baik pada saat itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, walaupun kita semua bisa berpikir baik, tapi kita sering berbeda. Termasuk di dalam gereja, ya, kita semua dalam gereja, di komsel, di dalam banyak perkara. Ketika kita mau melakukan sesuatu, banyak di antara kita selalu punya argumen masing-masing, karena tidak ada yang jahat, semuanya berpikir baik, tapi kita bisa berbeda dan kita bisa tidak sepakat. Tetapi kalau kita berpikir Kristus, berpikir benar, berpikir firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah tidak sepakat. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan, mari gereja Tuhan, komsel-komsel, di dalam persekutuan, terus jadikan kebenaran. Jadikan kasih itu patokan satu-satunya. Jadikan Allah itu sumber satu-satunya. Jadikan Kristus itu ukuran satu-satunya. Lepaskan semua ukuran yang ada dalam hidup kita. Lepaskan segala pengalaman yang ada di masa lalu yang menurut kita baik. Lepaskan itu semua. Ukuran-ukuran yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam pengalaman kita, yang ada di dalam apapun yang keluar dari manusia. Kita lepaskan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Menjadi ukuran satu-satunya. Jadi saya boleh nasihati, setiap ada perbedaan pendapat di komsel, di dalam persekutuan, bahkan di antara orang percaya, langsung tidak perlu banyak berargumentasi. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Firman ngomong apa? Ya, Allah ngomong apa? Kristus ngomong apa? Kalau kita semua orang yang percaya, kita akan otomatis menjadi sepakat, sehati, merendahkan satu dengan yang lain, dan sepakat kepada Tuhan. Sepakat kepada Allah, yang adalah sumber kasih. Sehingga akan ada kasih yang turun di antara kita. Sehingga ada kesepakatan di antara orang percaya. Itu yang disebut kasih. Yang bersumber daripada Allah. Nah, puji syukur, kita orang yang percaya dari dunia yang standarnya tidak ada kasih, yang dibawa Adam dan Hawa itu hanya pengetahuan baik dan jahat. Kita ditebus oleh Kristus. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Dan kita orang percaya, kita dikembalikan masuk di dalam kerajaan Allah. Seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Kolose. Dikatakan bahwa orang yang percaya Yesus, seketika itu juga pindah dari kerajaan kegelapan, masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kita dipulihkan kembali, ada di dalam kasih. Sehingga bagi kita yang percaya, love will never fails. Karena kita tahu sumber kita adalah Allah. Sang kasih itu, yang segala sesuatu mengenai kasih berasal dari Dia.
Ya. Nah, jadi saya percaya di dalam iman kekristenan kita, kita sudah kembali di dalam kerajaan kasih itu. Orang yang belum percaya mustahil berbicara kasih. Oleh sebab itu hari ini, kalau Bapak, Ibu, Saudara sedang berusaha melakukan yang disebut kasih itu untuk mengubahkan istri kita, untuk mengubahkan suami kita, untuk mengubahkan anak-anak kita, untuk mengubahkan saudara kita, untuk mengubahkan orang tua kita. Sepertinya sulit mereka berubah. Tapi saya percaya, kita yang sudah ditebus oleh Kristus, kita mempunyai sumber kasih itu Allah. Kita sudah dipulihkan. Oleh sebab itu kita bisa mengasihi yang memulihkan. Kita bisa mengasihi yang bisa mengubah orang. Saya percaya itu. Nah, saya mau sampaikan yang ketiga. Bagaimana supaya proses love never fails itu benar-benar menghasilkan sesuatu yang kita rindukan dalam hidup kita. Ada dua. Mari kita buka ya. Dari Matius 22 ayat 37 dan 39 mengenai kasih. Ya, kita semua tahu. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan menerjemahkan kasih untuk kita bisa melakukan dan untuk kita bisa mengerti bahwa yang kita sedang lakukan itu adalah kasih yang berasal dari Allah. Yaitu firman ini, bahwa hukum yang terutama dan yang pertama adalah kita harus mengasihi Allah. Kita harus mengasihi dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi dengan seluruh keberadaan kita. Yang terutama dan yang pertama. Nah, saya percaya ada bedanya dalam konteks terutama dan pertama. Walaupun dikatakan yang berikutnya adalah hukum yang kedua yang sama dengan itu. Tetapi kata-kata yang terutama dan pertama ini ada maksudnya. Bahwa mustahil kita melakukan yang kedua tanpa kita melakukan yang pertama. Mustahil kita bisa mengasihi sesama manusia tanpa kita mengasihi Allah. Kita akan kembali menjadi standar dunia ketika kita berkata mengasihi sesama tanpa kita mengerti bahwa kita sudah mengasihi Allah. Kita akan menjadi standarnya baik lagi. Bukan standar kasih dari sumber itu. Oleh sebab itu sangat penting sebelum kita mengasihi sesama, kita harus bisa memastikan bahwa hidup kita mengasihi Allah. Hidup kita benar-benar dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi mengasihi Allah. 1 Yohanes 2 ayat 5 dan 6, firman Tuhan berkata demikian, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi untuk tahu bahwa apakah kita sudah mengasihi Allah, kita sudah mengaplikasikan hukum yang terutama dan yang pertama, firman Tuhan berkata, menuruti firman-Nya. Setiap orang yang menuruti firman Tuhan dikatakan luar biasa, sudah sempurna kasih Allah. Sudah sempurna kasih yang bersumber dari Allah itu. Sudah sempurna tentang definisi kasih itu, tentang definisi love never fails itu. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya sudah menuruti firman-Nya? Karena hanya dengan demikian,
kita tahu bahwa kita sudah melaksanakan hukum yang pertama. Baru kita bisa berkata bahwa kita mengasihi sesama kita dengan standar kasih daripada Allah. Bukan standar baik yang kita mengerti. Bukan standar-standar yang manusia lain bisa ukur. Manusia dunia yang tidak kenal Allah bisa ukur. Oh, kamu ini mengasihi orang tersebut. Padahal itu hanya soal baik. Dan itu dikatakan gong yang gemerincing. Itu dikatakan tidak ada faedahnya. Itu dikatakan tidak ada gunanya. Oleh sebab itu sangat penting kita harus tahu bahwa ketika kita mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia, itu adalah kasih yang bersumber dari Allah. Kasih yang demikian never fails. Ketika kita menolong sesama kita supaya dia kenal Tuhan, never fails. Tidak akan gagal, dia akan mengenal Tuhan. Karena kasih dari Allah yang kita sampaikan. Ketika kita menasehati orang, ketika kita memberi, menolong orang. Ketika sempurna kasih Allah dalam hidup kita, maka kasih itu akan menjamah orang tersebut. Dan orang tersebut bisa berubah. Istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, rekan pelayanan kita, teman-teman di Komsel yang kita layani, murid kita yang kita mentor, kita bisa mengubahkan mereka bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kasih Allah, yaitu ketika kita sepenuhnya sudah menuruti firman Tuhan, sehingga sempurna kasih Allah itu dalam hidup kita. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Allah, di dalam Dia, di dalam kasih. Ukurannya sangat sederhana. Dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itulah keserupaan Kristus. Makanya saya selalu sampaikan bahwa hidup kita harus serupa Kristus. Di luar keserupaan Kristus, mungkin kita sudah melenceng. Kita boleh hebat dengan apapun yang kita punya secara rohani. Tetapi Tuhan hanya melihat hidup kita serupa Dia atau tidak. Karena inilah ketetapan Tuhan bahwa Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya kita harus meneladani anak sulung itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup saya terus banyak hal yang perlu saya improve, saya perbaiki. Saya masih sering gagal menjadi serupa Kristus. Saya masih sering gagal menjadi hidup, mempunyai hidup seperti Kristus sudah hidup. Tapi saya percaya, saya mau. Dan kasih karunia itu akan turun menolong saya. Untuk dari waktu ke waktu semakin baik mengikuti firman Tuhan dan hidup serupa Kristus. Sehingga saya boleh mengalami kasih yang sempurna itu dari Allah. Dan ketika saya menolong atau mengasihi istri, mengasihi anak, mengasihi saudara-saudara semua jemaat Tuhan, mengasihi orang-orang lain, mengasihi teman-teman Komsel, mengasihi orang yang saya muridkan, saya bisa pakai itu dengan kasih Allah. Sehingga saya percaya, kasih yang demikian never fails. Apapun yang kita doakan bagi orang-orang tersebut, apapun yang kita rindukan bagi mereka semua, tidak akan pernah gagal. Ketika kita sudah menggenapi lebih dulu kasih yang pertama, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Di dalam firman Tuhan, dari 2 Petrus 1 ayatnya 5-7 dikatakan demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Rasul Petrus berkata bahwa iman tidak berhenti di iman. Ya,
Iman itu ketika kita terima Tuhan Yesus, maka kita sudah ada di dalam pendamaian dengan Allah, kembali kepada kerajaannya, maka iman kita tidak bisa berhenti, harus ditambahkan kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan adalah bagian dari yang kita mengerti, yaitu pengetahuan baik dan jahat. Kita tahu mana yang baik, tahu mana yang jahat. Ketika kita terima Tuhan Yesus, kita tahu kita harus melakukan yang baik. Kita harus menambahkan hal-hal yang baik. Nah, oleh sebab itu harus ditambahkan di dalam iman kita. Untuk berbuat baik, untuk tidak melakukan yang jahat. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita harus menambahkan kebajikan itu dengan pengetahuan. Ketika kita terima Tuhan Yesus, kita perlu tahu firman, perlu tahu Alkitab, perlu tahu isinya, perlu tahu Allah, karena firman itu adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu perlu kita tambahkan pengetahuan tentang kebenaran, pengetahuan tentang Tuhan itu sendiri. Karena dengan demikian setelah kita tahu firman Tuhan, maka kita juga perlu menambahkan dengan penguasaan diri. Apa artinya penguasaan diri? Artinya ketika kita tahu kebenaran yang daripada Tuhan, ya, lebih dari kebaikan yang kita mengerti, kebajikan yang kita mengerti, maka kita akan menyangkal diri setiap hari. Karena kita tahu hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, beda dengan hal-hal daging yang ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu dikatakan tambahkan penguasaan diri. Setiap hari harus menguasai diri hidup kita. Supaya kita jangan mengikuti daging kita, tetapi kita mengikuti pengetahuan, yaitu firman Tuhan. Kebenaran itu yang kita pelajari hari lepas hari di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Setelah kita menguasai diri, maka akan ditambahkan kesalehan otomatis. Ketekunan. Ya, dikatakan setelah menguasai diri, ketekunan artinya apa? Terus menerus menguasai diri. Ya, amin. Setelah kita tekun menguasai diri, tentu saja kita akan menjadi saleh, menjadi orang benar, menjadi orang yang menuruti firman. Nah, baru kita tambahkan kasih kepada saudara-saudara. Nah, ini penting. Oleh sebab itu hari-hari ini kami juga ada spiritual care team, di mana kita fokus memastikan dulu yang pertama, jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang yang ada di komsel, yang ada di ibadah, ya baik itu yang kita mentor juga, pastikan di saat-saat seperti ini, mereka semua menerima semua kasih daripada kita pribadi, daripada komunitas kita, daripada gereja Tuhan. Karena iman, ujungnya akhirnya kasih. Dan kasih terhadap saudara-saudara kita tambahkan dengan kasih terhadap semua orang. Ya, jadi spiritual care team yang ada hari ini juga sudah melakukan yang luar biasa sebulan lebih ini. Mereka memasak, mereka membagi-bagikan ya makanan kepada orang lain, semua orang-orang yang ada di tempat-tempat yang kita lihat membutuhkan, dan itu sudah dilakukan. Nah, inilah iman di dalam Kristus yang ujungnya adalah kasih kepada semua orang. Kita harus tambahkan kebajikan, kita harus tambahkan pengetahuan, kita harus tambahkan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara, dan kasih kepada semua orang. Tapi semua itu hanya bisa dikatakan never fails kalau diawali dengan iman di dalam sumber itu, yaitu Allah sendiri. Sumber kasih, sang kasih itu. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan berbeda dengan yang dunia lakukan. Dunia bisa melakukan yang mirip. Tetapi apakah ada kasih di situ? Saya percaya tidak ada. Sehingga apa yang dia lakukan sebetulnya bukan kasih, tapi kebaikan-kebaikan. Dan itu bisa gagal. Tapi mari kita pastikan apa yang hari ini kita lakukan bersama-sama di dalam spiritual care team ini. Untuk kita mengasihi saudara seiman kita, jemaat Tuhan. Itu adalah kasih daripada Allah. Sehingga saya percaya setiap mereka yang dilayani, mereka akan merasakan kasih dari Allah itu. Dan hidup mereka akan diubahkan. Mereka akan mensyukuri bahwa mereka bagian daripada kerajaan Allah. Mereka akan mengenal Allah, bahwa Allah yang mereka sembah, sungguh-sungguh Allah yang mengasihi mereka, yang menyediakan segala sesuatunya, yang mencukupkan mereka, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Mari kita berdoa demikian. Ya, pastikan kita semua masing-masing di dalam jemaat Tuhan, kita pastikan hidup kita menggenapi hukum yang pertama,
yang terutama itu. Dan kemudian kita akan melaksanakan hukum yang sama dengan itu, yaitu yang kedua, mengasihi sesama kita. Saya percaya hari ini kita semua bersemangat ya, walaupun waktu-waktu ini bukan waktu-waktu yang sepertinya normal, tetapi kita tahu bahwa ini adalah baik sehingga kita semua masing-masing boleh terus ada di rumah merenungkan firman, bisa memikirkan orang lain, dan kita juga bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam keluarga kita hari-hari ini, di dalam kehidupan semua yang ada di dalam lingkungan kita hari-hari ini. Dan saya percaya berkat Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Saya didorong Tuhan untuk kita berdoa juga bagi pemerintah kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk semua firman-Mu yang Engkau ajar kami mengenai kasih yang daripada Allah dan juga love never fails. Hari ini juga Tuhan kami mau berdoa khusus untuk pemerintah negara kami, Pak Jokowi dan seluruh jajaran, biar Kau berikan hikmat, berikan Tuhan segala kepandaian untuk mengatur negara ini Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil ya Tuhan, bahwa negara ini juga akan pulih dari tidak hanya masalah corona ini, tetapi juga dalam masalah ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Bila Tuhan ada roh takut Tuhan, roh taat Tuhan, dan juga roh yang bijaksana bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Dan mereka boleh tunduk kepada seluruh apa yang diarahkan oleh pemerintah, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Segala orang-orang fasik, orang-orang yang mau ambil untung dari situasi ini, kami hancurkan, patahkan, dan kami ikat roh-roh semua itu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya roh damai sejahtera, roh sukacita, roh yang daripada Tuhan sendiri yang memenuhi dan menyertai bangsa ini, negara yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Kadar untuk firman-Nya Pak, yang sangat memberkati pada pagi hari ini. Benar sekali, bahwa di luar kasih Allah tidak ada kasih yang sejati. Sebab standar kasih dunia sesungguhnya hanya sekedar kebaikan, namun standar kasih Allah jauh lebih tinggi dari kebaikan. Kasih dunia akan gagal, tetapi kasih Allah tidak akan pernah gagal. Sebelum mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini, mari saya mengingatkan untuk para jemaat untuk bisa persepuluhan dan persembahan di rekening gereja kita di bawah ini. Atau untuk persembahan juga bisa scan di barcode GoPay yang ada di sini. Ya, terkait situasi belakangan ini, mungkin ada para jemaat yang membutuhkan bantuan, bisa kontak ke PKS di komselnya masing-masing, disesuai dengan areanya masing-masing. Karena kita membentuk tim yang saling membantu dan menopang para jemaat. Ya, untuk stay connect sama Tuhan dan stay connect untuk kita sama-sama saling mendapatkan pesan yang sama dari Tuhan, kita bisa subscribe di YouTube, channel YouTube Abalov DBS, atau follow Instagram abalov.dbs. Dan untuk anak-anak muda bisa juga follow di unitedgeneration.id. Ya. Sampai jumpa lagi di ibadah online berikutnya. Terima kasih.